Kalau kabar ini benar terjadi, ini bakal jadi salah satu momen paling mengguncang dalam sejarah Timur Tengah modern. Bayangin deh, sosok sekelas Ayatollah Ali, Khamenei yang sudah hampir 4 dekade memegang kendali, Iran tiba-tiba tiada akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Ini bukan cuma soal satu orang meninggal, tapi soal siapa yang bakal pegang tombol kekuasaan paling sakral di Iran. Selama ini, Khamenei dikenal sebagai figur super kuat yang mengontrol hampir semua lini, militer, politik, sampai arah kebijakan luar negeri. Dia bukan sekadar simbol, tapi pusat orbit kekuasaan Republik Islam. Jadi ketika kursi itu kosong, pertanyaannya cuma satu, siapa yang cukup kuat buat duduk di sana? Di Iran, suksesi pemimpin tertinggi bukan lewat pemilu biasa. Ada satu badan khusus yang tugasnya memang buat milih pemimpin tertinggi, namanya Majelis Pakar. Isinya 88 ulama senior yang punya wewenang konstitusional buat menentukan siapa yang layak jadi pemimpin tertinggi. Dan sekarang, semua mata tertuju ke ruangan tempat mereka bakal rapat. Menariknya, sepanjang sejarah Republik Islam sejak 1979, badan ini baru sekali benar-benar menjalankan tugas besar itu. Sewaktu itu mereka memilih Khamenei setelah wafatnya pendiri Iran modern, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Artinya, momen ini super langka dan super menentukan. Pemerintah Iran pasti bakal gerak cepat buat nunjukin kalau negara tetap stabil. Di tengah tekanan global dan ancaman lanjutan dari Amerika Serikat, termasuk pernyataan keras dari Donald Trump soal kemungkinan pengeboman berlanjut, Iran nggak punya ruang buat terlihat goyah. Karena sedikit saja terlihat lemah, efeknya bisa berantai. Secara konstitusi, calon pemimpin tertinggi itu nggak sembarangan. Harus laki-laki, ulama dengan otoritas agama kuat, punya kompetensi politik, dan loyal total ke Republik Islam. Jadi ini bukan kontes popularitas, tapi pertarungan pengaruh dan legitimasi. Kabar Bang Bader, sebelum wafat, Khamenei disebut sudah menyodorkan 4 nama ke lingkaran dalamnya. Tapi sampai sekarang, siapa 4 nama itu masih misteri. Dan justru misteri inilah yang bikin spekulasi makin liar. Sementara itu, Iran nggak mungkin kosong kepemimpinan. Untuk sementara, dibentuk Dewan Transisi yang terdiri dari Presiden, Penata Kehakiman, dan 1 ahli hukum dari Dewan Penjaga Konstitusi. Mereka akan menjalankan tugas kepemimpinan sampai pemimpin baru dipilih. Tapi semua orang tahu, ini cuma solusi sementara. Nah, sekarang kita masuk ke daftar nama yang mulai ramai dibahas analis internasional. Salah satu yang paling sering disebut adalah putra kedua Khamenei sendiri, Mojtaba Khamenei. Dan disinilah drama politik mulai terasa makin panas. Mojtaba dikenal punya pengaruh besar di balik layar. Dia disebut punya hubungan kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, kekuatan militer paling solid di Iran, serta jaringan paramiliter Basij. Kalau dukungan militer sudah di tangan, peluang politik jelas terbuka. Tapi ada masalah besar. Tradisi Syiah revolusioner Iran sangat alergi terhadap model suksesi ayah ke anak. Revolusi 1979 dulu justru menggulingkan monarki. Jadi kalau Mojtaba naik, banyak yang bakal bilang ini mirip kerajaan versi baru, dan itu bisa memicu resistensi serius. Selain itu, Mojtaba bukan ulama, berpangkat tinggi dan nggak punya jabatan resmi dalam struktur negara. Dia juga pernah kena sanksi Amerika Serikat pada 2019. Jadi meskipun kuat di belakang layar, legitimasinya masih dipertanyakan. Nama berikutnya yang muncul adalah Ali Reza Arafi. Mungkin nggak terlalu dikenal publik internasional, tapi di dalam lingkaran elit ulama, dia punya posisi strategis. Dan kadang, justru pemain yang kalem itu yang melesat tanpa banyak drama. Arafi saat ini menjabat sebagai wakil ketua, Majelis Pakar dan juga anggota Dewan Penjaga. Dia juga memimpin sistem seminari Iran, pusat pendidikan ulama. Artinya dari sisi religius dan birokrasi dia kuat banget. Tapi pertanyaannya, apakah dia cukup kuat secara politik? Menurut sejumlah analis, Khamenei menunjukkan kepercayaan besar pada Arafi dengan memberinya posisi-posisi penting. Dia dikenal cerdas, fasih bahasa Arab dan Inggris, serta produktif menulis buku. Namun minimnya kedekatan dengan lembaga keamanan bisa jadi titik lemahnya. Lalu ada nama Muhammad Mehdi Mirbagheri, figur yang dikenal sangat garis keras. Dia anggota Majelis Pakar dan sering dianggap mewakili kubu paling konservatif. Kalau dia naik, arah Iran bisa makin tajam dan konfrontatif. Mirbagheri terang-terangan punya pandangan anti-barat yang keras. Bahkan dalam konteks konflik Gaza, dia pernah melontarkan pernyataan kontroversial soal pengorbanan demi tujuan spiritual. Ini menunjukkan sikap ideologisnya yang nggak main-main. Dia memimpin Akademi Ilmu-Ilmu Islam di Qom,
kota suci yang jadi pusat keilmuan Syiah. Basis religiusnya solid, dan dukungan dari kalangan garis keras bisa jadi modal besar. Tapi apakah Iran siap menghadapi tekanan global yang mungkin makin berat? Nama lain yang enggak kalah menarik adalah Hassan Khomeini, cucu dari pendiri Republik Islam. Secara simbolik, nama Khomeini punya daya magis tersendiri. Dan dalam politik Iran, simbol itu sangat berarti. Hassan dikenal lebih moderat dibanding banyak ulama garis keras. Dia pernah dilarang mencalonkan diri untuk majelis pakar pada 2016. Artinya, sebagian elit mungkin menganggapnya terlalu lunak. Tapi justru karena itu, dia bisa jadi jembatan antara kubu keras dan reformis. Namun masalahnya Hassan punya pengaruh kuat di militer atau aparat keamanan. Dalam sistem Iran, dukungan keamanan itu krusial. Tanpa itu, kursi tertinggi bisa terasa rapuh. Terakhir, ada Hashim Hosseini Bushehri, ulama senior yang juga menjabat wakil ketua pertama, Majelis Pakar. Dia dikenal dekat dengan Khamenei dan cukup berpengalaman di struktur suksesi. Kadang kandidat kompromi justru muncul dari figur seperti ini. Bushehri punya profil rendah, nggak terlalu kontroversial, dan nggak terlalu menonjol secara publik. Tapi dalam politik elit, sosok low profile seringkali jadi pilihan aman. Karena di tengah krisis, stabilitas lebih dicari daripada sensasi. Sekarang bayangin tekanan yang dihadapi. Majelis Pakar, mereka harus memilih figur yang religius, kuat secara politik, didukung militer, dan mampu menghadapi tekanan Amerika dan Israel. Satu keputusan salah bisa mengguncang fondasi negara. Iran saat ini berada di titik kritis. Suksesi ini bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi tertinggi, tapi juga soal arah masa depan. Apakah tetap keras dan konfrontatif, atau mencoba pendekatan yang lebih fleksibel? Nah, dan jawabannya akan memengaruhi geopolitik global. Kalau yang terpilih figur garis keras, ketegangan regional bisa meningkat. Kalau yang moderat mungkin ada peluang diplomasi baru. Tapi satu hal pasti, siapapun yang naik, dia harus mampu mengendalikan IRGC dan menjaga loyalitas elit. Karena tanpa itu kekuasaan di Iran nggak akan pernah benar-benar solid. Jadi sekarang dunia menunggu. Ruang rapat Majelis Pakar mungkin tertutup, tapi dampaknya bakal terasa sampai Washington, Tel Aviv, Riyadh, bahkan Beijing. Karena suksesi ini bukan sekadar urusan domestik Iran, melainkan babak baru dalam politik global.